Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar memasang kerah ya, yaitu memasang kerah ke badan. Saya akan mengajarkan 4 cara untuk memasang kerah ke badan. Untuk cara pertama, saya akan menggunakan model kerah setengah tegak ya, yang sudah pernah diajarkan sebelumnya, yaitu yang ini ya, pola semi tegak, kerah semi tegak, dan dia dengan menggunakan lapisannya kerah depan. Jadi hanya lapisan kerah depan yang dipakai ya, yang belakangnya saya tidak akan pakai. Di sini saya akan menggunakan model mock up ya, jadi model bajunya tidak full, jadi cuma setengahnya, cuma bagian dada saja ya, sampai bagian dada. Jadi lapisannya juga saya buat hanya sampai batas dada ya, ini leher, nah ini sampai batas ini, karena yang utama adalah cara pasangnya saja. Sekarang kita mulai ya. Sebelumnya kita jahit dahulu kerahnya ya. Ini ada 2, dan jangan lupa salah satunya diberi Vaseline ya. Pola yang saya ajarkan ini belum termasuk kampuh ya. Jadi saat memotong bahan kalian harus menggunakan kampuh. Di sini walau tidak tampak raderannya, ini sudah saya lebihkan kampuhnya ya. Jadi saya sengaja tidak pakai raderan. Saya jahit dengan pembatas ya. Ini magnet jahit, ini jarum ke sini saya pasang 1 cm. Jadi ini udah termasuk kampuhnya. Kerah semi tegak ini mirip dengan daun kerah kemeja ya. Jadi cara jahitnya juga sama. Nanti di ujung diberi benang ya buat narik agar ujungnya bisa lebih lancip. Satu langkah sebelum ujung kita berhenti dan selipkan benang buat menariknya. Kemudian melangkah 1 langkah, sepatunya diangkat dan gabungkan benangnya dengan yang sebelahnya. Dan kita belok. Kita kecilkan kampuhnya dan bagian yang melengkung dicekris ya. Ini untuk ujung itu usahakan potongnya diperkecil ya, agar bentuknya bagus ya, lancip. Kalau terlalu tebal nanti di sini di ujung bentuknya susah lancip karena kampuhnya menumpuk ya. Kita balik, kita tarik perlahan.
Selanjutnya kita stitch 2 mili di bagian kerah yang akan menjadi posisi bawah dan tidak punya vislin ya. Jadi ini dari sini kemari 2 mili ya. Semua kampuhnya kena, dan bagian yang dijahit adalah bagian yang kerah yang tidak ada vislinnya. Tidak harus dari ujungnya, jadi secukupnya, sebisanya kalian menjangkaunya. Selanjutnya kita gosok, dan untuk lapisan depannya jangan lupa diberi vislin dan diobras. Dan bagian atas ini kan bahu ya, ini kalian potongnya dipaskan pola ya, jadi tidak perlu pakai kampuh. Bagian sini juga tidak perlu pakai kampuh ya. Jadi yang pakai kampuh itu adalah bagian leher dan depan serta bawah ya. Nah, jadi untuk yang bahu dan sini tidak perlu diberi kampuh. Tapi usahakan ngobrasnya jangan sampai potong ya. Kalau potong nanti berkurang ukurannya ya, atau kalian boleh juga yang bahu sini diberi kampuh, nanti pas ngobras dia motongnya pas mengenai radaran, jadi dia pas pola ya. Paham ya? Saya akan gosok dahulu. Ini sudah digosok ya. Selanjutnya ini kita beri tanda dahulu. Kalau kemarin kan saya buat 7 cm ya. Sekarang kita gabungkan ke badannya. Ini badannya saya buat mock-upnya saja ya, atau prototipe-nya. Ini badan depan dan badan belakang lipatan. Kerah akan kita pasang pada tengah depan ya, bukan pinggir depan sini ya. Jadi kemarin kan bikin kerahnya diukur dari batas kancing sini ya. Nah, kita akan letakkan di posisi sini, bukan di pinggir sini ya. Jadi pas yang sini. Jadi penting banget kalian beri tanda ya, agar masangnya pas. Dan yang pertemuan bahu kita cekris ya. Di pertemuan bahu kita ketemukan di tempat pertemuan bahu. Untuk bagian leher depan sini, bajunya boleh kita cekris ya, supaya dia biar lebih gampang diluruskan, jadi menjahitnya lebih gampang. Dan untuk yang belakang, ini lehernya juga boleh dicekris, leher bajunya. Ini kita sematkan atau pentul
hanya bagian bawah sini ya, jadi kerah yang bawah, kerah yang tidak menggunakan Vaseline. Yang posisi atas kan kerah yang ada Vaseline-nya, dan ini yang tidak menggunakan Vaseline ya. Paham ya, kan ada 2 lembar. Ini kerah yang tidak pakai Vaseline yang disematkan ke badan, ke bajunya. Sekarang kita jahit. Nah, pas sampai bahu ini yang di depan tadi kan kita jahit dua-duanya kerahnya. Nah, ini yang pas bahu ini, pas lewat bahu dia kerah yang atas kita singkap ke sini ya. Jadi nanti yang akan dijahit cuma ada selembar saja yang bagian belakangnya. Jadi seperti ini ya. Jadi yang ini dijahit semuanya pas bagian leher depan. Nah, pas di pertemuan bahu sini yang dijahit hanya selembar saja kerahnya. Ini dia masih belum dijahit pas bagian leher belakang. Nah, terus pas ketemu bahu lagi, titik bahu yang dijahit full semua kampuhnya. Paham ya? Nah, selanjutnya kita pasang lapisannya ya. Ini kan bagian luar ya. Ini kita pasang sesuai tempatnya. Dan ini adalah di bahu ya. Titik pertemuan leher dan bahu. Jadi dijahit dari sini, dari titik leher bahu, titik bahu, terus mari sampai yang ujung tempat kancing sini. Jadi kita akan menjahit, menindas jahitan yang tadi ya, yang sudah ada. Jadi jahitan ini yang di leher depan ini akan menindas jahitan tadi ya. Jadi usahakan tertindas agar jahitannya tidak kelihatan dari luar. Jadi seperti ini ya. Kita juga lakukan juga untuk yang sebelahnya. Jadi posisi ini adalah menjepit bagian kerah ya. Jadi posisi kerah itu dijepit lapisan dan baju depannya. Jadi jangan salah pasang ya. Kita pastikan dulu panjang kerah ini
tidak panjang sebelahnya. Jadi kita keluarkan dulu kerahnya seperti ini, kemudian dicek. Seperti ini ya. Jadi dilihat apakah hasilnya panjang sebelah apa tidak. Ya, kalau sudah benar baru kita perkecil kampuhnya. Kita perkecil hanya yang di leher depan saja ya. Leher depan sini yang tadi barusan kita jahit sampai sini. Seperti ini. Dan jangan lupa dicekris ya. Kalau sudah kita balik. Seperti ini ya jadinya. Bagian leher kalau tidak dicekris nanti akan kaku, susah dibaliknya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita stitch 2 mili dari jahitan kemari ya. Jadi pas bagian lapisannya. Yang dijahit adalah lapisan dengan kedua kampuh ya. Jadi bagian keras ini sama badan luar tidak kena. Kalian stitch dari ujung bahu sini sampai kemari ya. Sebisanya. Bab kalau sampai ujung susah ya. Sampai sini. Selanjutnya yang sebelah sini. Yang bagian lapisannya juga di stitch lapisan dengan kedua kampuhnya, badannya jangan sampai kena. Ini ya, dan ini yang lapisan, jadi badan depan tidak terkena jahitan. Yang sebelahnya juga ya, jadi seperti ini. Nah yang terakhir adalah yang bagian belakang ya, yang di leher belakang sini. Nah ini kan masih kebuka. Nah ini kita tutup ya. Kalian boleh juga kecilkan kampuhnya kalau terlalu besar. Arahkan kampuh ke dalam kerah. Seperti ini diarahkan ke kerah. Kalian juga boleh bantu dengan cara digosok dari depan ya, dari sini. Digosok seperti ini. Kemudian ini ditutup. Kita lipat sesuai dengan garisnya. Nah yang ini kita bisa cekris dulu ya, bagian bahu sini. Jadi pas menjahit badan yang bahu sini penting banget dikunci di titik rader sini ya. Jadi pas kampuhnya digunting dia jahitannya tidak merembet kemari. Ini dia akan kemari ya. Nah, ini kan sudah dijahit. Nah yang ini kampuh yang sebelah sini dia akan masuk ke dalam kerah. Kemudian ditutup seperti ini.
seperti ini ya, terlihat jelas kan. Jadi dilipat seperti ini ya. Selanjutnya kita jahit tindas sini ya, kurang lebih 2 mili ya, sini sampai bahu berikutnya. Jadi seperti ini penampakannya. Digosok ya. Nah, ini jahitannya. Ini tampak keluar. Untuk bagian sini kalian digosok dahulu, kemudian kita bisa som. Bisa hanya som yang bagian atas, ininya boleh tidak disom. Yang atas sebaiknya disom agar dia tidak kelepas ke sana terus ya. Ini gosok yang rapih ya, seperti ini. Untuk bahunya kita obras ya, kita som ya, biar dia tidak bergerak-gerak. Jadi seperti ini ya. Ini nah, dia akan tampak seperti ini hasilnya. Itu sebabnya kenapa menghitung atau menghitung ininya, ukuran leher depannya, dia hanya sampai tengah depan sini ya. Ini tengah depan ya, ini kan pinggir baju. Nah, kita ngukur kerahnya hanya sampai sini, tidak sampai sini, karena dia akan seperti ini. Nanti kan di sini akan ada kancing dan lubang kancing. Kalau ngukurnya sampai sini, sampai pinggir, berarti bajunya kerahnya akan sampai pinggir. Nah, ini anggap saja sampai pinggir ya. Nah, kalau seperti ini nanti dia akan overlap. Misalnya ini di pinggir, nah kan jadi bentuknya nggak bagus. Jadi kalau untuk kebutuhan kita ingin ini ketemu saat dikancingkan, mengukurnya lingkar leher depannya hanya sampai sini ya. Ini tengah depan asli ya, bukan penambahan yang 2 cm untuk kancing. Dan cara pasang dengan model seperti ini bukan hanya untuk kerah semi tegak ini saja. Untuk model kerah lain juga bisa menggunakan cara seperti ini ya, seperti kerah rebah atau kerah tidur juga bisa menggunakan cara yang seperti ini ya. Jadi seperti ini ya penampakannya. Ini disebut semi tegak dia karena sedikit mirip dengan kerah kemeja ya, dia sedikit tegak gitu. Tapi ini bukan kerah kemeja ya. Kalau kerah kemeja kan dia mempunyai kaki kerah. Jadi untuk cara memasang kerah ke badan dengan cara pertama sudah selesai ya. Kita akan belajar cara pasang kerah dengan cara yang kedua.